Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas F yang beranggotakan Halwat Mukasyafah, Umairah Fatlolo, Kurnia Rayu A, Marina Maris, Jennifer Graciela Turu Alo, Jizaira Kaza Sanzabila Harun Sali, dan Irma Suryani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kasus yang marak menjadi permasalahan kebanyakan orang tua. Gadget merupakan perangkat yang berhubungan dengan perkembangan teknologi saat ini, yang termasuk gadget seperti tablet, smartphone, dan notebook. Gadget sehari-hari merupakan teknologi terkini yang membuat hidup manusia semakin praktis dalam Subarkah 2019. Dilihat dari kenyataan saat ini, sudah menjadi hal yang lumrah bagi anak-anak untuk memiliki gadget berupa smartphone sebagai mainan. Secara psikologis, masa kanak-kanak adalah masa keemasan, di mana waktu anak untuk mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Perkembangan seorang anak akan terhambat baik secara akademis maupun sosial jika gadget menjadi kecanduan dan berdampak negatif pada masa kanak-kanak. Menurut Salahuddin et al. 2021, efek negatif penggunaan gadget antara lain kecanduan, gangguan fisik dan perkembangan otak, daya ingat yang buruk, gangguan mental, kemalasan dalam beraktivitas, konsentrasi yang buruk selama belajar, dan paparan radiasi yang menyebabkan kerusakan mata, serta kurangnya interaksi sosial dengan lingkungan. Yaitu anak yang kecanduan terhadap gadget. Kelompok kami telah melakukan wawancara dengan 2 orang ibu mengenai kasus ini. Berikut adalah gambaran kasusnya. Ibu satu memiliki 2 orang anak yang berada di kelas 2 dan kelas 4 SD, yang saat ini diketahui bahwa anak tersebut mengalami kecanduan terhadap gadget. Berdasarkan hasil wawancara, anak dari ibu satu sudah diberikan HP sejak usia 6 tahun. Ibu satu memaparkan bahwa anaknya dapat menghabiskan waktu sekitar 6-12 jam sehari untuk bermain HP. Ketika ditanya mengenai pro dan kontra game, ibu satu mengatakan bahwa ada pro dengan alasan bahwa selama game yang dimainkan mengandung edukasi, maka hal tersebut tentu saja dapat membantu anak membangun strategic thinking, dan juga ibu satu mengatakan kontra dengan alasan bahwa game dapat membuat anak ketagihan dan juga dapat merusak otak anak. Ibu dua memiliki seorang anak yang berada di kelas 1 SD, yang juga diketahui bahwa anak tersebut selalu bermain HP, namun tidak sampai pada tahap kecanduan. Berdasarkan hasil wawancara, anak dari ibu dua sudah diberikan HP sejak usia sekitar 6 tahun. Ibu dua memaparkan bahwa anaknya hanya menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam sehari untuk bermain HP. Ketika ibu dua ditanya mengenai pro dan kontra game, ibu dua mengatakan kontra yang sama dengan ibu satu. Saat ibu satu dan ibu dua ditanya mengenai bagaimana solusi mereka dalam kasus ini, menurut ibu satu dan ibu dua, solusi dalam kasus ini adalah dengan mengurangi waktu anak untuk bermain game serta memantau sang anak. Mengapa kasus tersebut terjadi? Pada anak satu, adapun alasan mengapa anak tersebut bisa kecanduan gadget. Ibu satu mengatakan itu berawal pada saat masa pandemi COVID-19. Kemarin yang membuat kedua anak tersebut terbiasa dengan HP. Kemungkinan juga dikarenakan pembelajaran pada saat itu daring dan hanya di rumah, sehingga bingung harus melakukan aktivitas apa. Pada anak 2, diketahui dari hasil wawancara tersebut bahwa anak ini mulai bermain HP dikarenakan terpengaruh oleh teman sebaya yang bermain game online. Selanjutnya yaitu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak yang mengalami kecanduan gadget. Pada ibu pertama, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengurangi kecanduan pada HP yaitu biasanya dengan memberi batasan waktu untuk anaknya bermain di hari Senin sampai Jumat dan memberi kesempatan pada anak untuk belajar dan bermain di luar rumah bersama dengan teman-temannya. Pada ibu kedua, strategi yang dilakukan yaitu karena anaknya terbilang cukup produktif, sehingga membuat sang ibu mendukung dengan cara memfasilitasi anaknya dengan mengikutkannya dalam berbagai les dan kursus, serta memberi kesempatan pada sang anak untuk bermain di luar rumah yang membuat sang anak tidak terlalu bergantung pada HP.
Tahu nggak sih bagaimana anak-anak dapat kecanduan terhadap gadget? Jadi, banyak anak-anak yang dikenalkan oleh orang tuanya pada gadget, bahkan sebelum anak tersebut mampu untuk berbicara dan membaca. Banyak dari kalangan orang tua yang memberikan tontonan yang menarik bagi anak-anak karena merasa konten itu cocok untuk anak-anak, atau ketika anak menangis, orang tua mendiamkannya dengan cara memberikan gadget pada anak sehingga keseringan. Makin lama, anak menjadi ketagihan untuk melihatnya lagi. Kebanyakan orang tua juga memberikan gadget pada anaknya agar anak tidak mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang tua atau tidak bermain keluar rumah. Dalam psikologi perkembangan anak usia dini, dikatakan bahwa penggunaan gadget pada anak yang berumur 0-6 tahun berdampak terhadap perkembangan sosial anak tersebut. Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia dini terdapat dampak positif dan dampak negatif. Penggunaan gadget yang berlebihan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain, anak menjadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudar kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Tidak dapat disangkal bahwa penggunaan gadget pada anak-anak juga dapat memberikan dampak positif terhadap motorik dan kognitif anak. Selain itu juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan dan melatih jiwa kompetisi pada anak-anak. Manfaat atau dampak positif dari gadget dapat dirasakan jika penggunaannya dilakukan dengan disertai kontrol, tidak berlebihan. Pemilihan konten yang ditonton merupakan konten yang bersifat positif, seperti berisikan informasi-informasi yang dapat memberikan pengetahuan baru. Untuk anak-anak, konten yang dilihat bisa berupa pembelajaran menarik mengenai cara berhitung, membaca, atau berisikan cerita, dan lainnya. Dijelaskan oleh WHO bahwa penggunaan gadget pada anak-anak semestinya memiliki batasan screen time untuk melihat layar digital untuk anak di bawah 5 tahun. Lenz dan Shaw 2020 menyatakan bahwa anak usia 1-4 tahun tidak boleh lebih dari 1 jam. Anil dan Said tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa efek penggunaan layar pada seorang tergantung kepada beberapa faktor, dan faktor yang paling penting ialah berapa lama durasi yang digunakan untuk melihat layar. Penggunaan dalam waktu yang lama dapat berpengaruh terhadap otak korteks frontal dan memiliki efek yang hampir sama dengan kokain.